Kali ini kita mau membahas tentang betapa barbarnya dan brutalnya pola-pola pejabat kita berkomunikasi. Saya kecewa ketika melihat dan mendengar para pejabat kita mempertontonkan di depan publik secara nyata, secara gamblang, bagaimana pola komunikasi mereka yang sungguh sangat brutal dan barbar dan tidak punya etika sama sekali. Saya agak keras bicara soal ini karena pemimpin adalah teladan, pejabat adalah teladan yang akan dicontoh oleh banyak masyarakat kita, terutama generasi muda yang tidak boleh mereka dicekoki dengan narasi-narasi yang barbar yang akhirnya mengikis moral masa depan anak-anak bangsa kita. Saya mau mulai pertama sekali dari Presiden Prabowo Subianto. Dia adalah pemimpin tertinggi dari Republik ini, menjadi presiden yang berkuasa penuh. Dan bahkan kalau perlu kita tambahi dengan kalimat berkuasa penuh dan sewenang-wenang penuh. Prabowo 2 kali melontarkan kalimat yang tidak pantas di hadapan publik. Yang pertama ketika menanggapi para pengkritiknya terkait dengan gemuknya kabinet Prabowo sekarang. Dalam sebuah acara Prabowo menyatakan bahwa para pengkritiknya ini, kepada pengkritiknya disampaikan meski agak dipelankan dan halus, tetapi tetap maknanya kasar dengan kata ndasmu. Ndasmu ini bahasa pasarnya kepala lu, kira-kira begitu. Dan tidak pantas sebetulnya seorang presiden menyampaikan ini. Yang kedua, terbaru Prabowo Subianto mengutip sebuah peribahasa, anjing menggonggong kafilah berlalu. Seolah-olah bahwa Pak Prabowo sedang menyatakan para pengkritiknya kelompok anjing dan dia adalah kafilah yang berlalu terus. Dalam konotasi pemahaman dia bekerja untuk bangsa dan para pengkritiknya ini ya hanya penggonggong saja. Dan kutipan peribahasa ini sebetulnya tidak elok disampaikan oleh seorang presiden, apalagi menanggapi para pengkritik. Sungguh sangat tidak elegan dan tidak baik. Karena begitu banyak tata krama dalam bernarasi untuk mengkritik para pengkritik. Kalau memang Pak Prabowo butuh bimbingan soal ini, saya bersedia untuk memberikan bimbingan soal bagaimana mengkritik pengkritik dengan elegan, bukan dengan kalimat-kalimat yang cenderung meremehkan, melecehkan dan menghina para pengkritik. Karena biar bagaimana, pengkritik itu adalah pemilik sah bangsa ini, mereka adalah rakyat Republik Indonesia. Jadi tidak boleh diperlakukan secara tidak baik. Selain itu ada juga Pak Luhut yang bicara tentang kabur saja dulu. Bahkan beliau menyampaikan kalimat yang tidak elok juga sebetulnya. Tidak pantas sebetulnya mengkritik, menyampaikan jawaban kepada para pengkritik itu. Ya pergi saja, nggak usah balik. Itu tidak elok sebetulnya. Termasuk juga Noel yang bernarasi yang bersama dengan Pak Luhut yang menanggapi tagar kabur aja dulu. Kalau perlu tidak usah kembali. Gitu. Bahkan ada keluar kata kampungan juga. Demikian juga Pak Kasat kita menanggapi para pengkritik RUU TNI dengan kalimat otak kampungan. Ada juga Natalius Pigai yang menanggapi para pengkritik RUU TNI dengan kalimat yang kurang kerjaan dan buzzer. Semudah itukah pejabat menuduh rakyat yang mengkritiknya buzzer? Semudah itukah para mahasiswa yang demo kemarin dianggap sebagai buzzer? Saya pikir tidak demikian. Ada lagi pernyataan dari yang terbaru Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Kita tahu bahwa kantor Tempo, jurnalis Tempo mendapat kiriman kepala babi yang sudah dipotong telinganya. Ini adalah jelas-jelas teror dan ancaman kepada jurnalis. Tetapi Hasan Nasbi menanggapinya dengan tanpa empati sedikit pun dengan memilih kalimat dimasak aja. Kok bisa Hasan Nasbi seorang muslim menyuruh orang memasak babi? Bukankah bagi seorang muslim itu haram? Jadi tidak elok kalimat-kalimat seni seperti ini tanpa empati sedikit pun terhadap rakyat yang mendengarnya. Dan terbaru Prabowo menyampaikan agar para pejabatnya memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat. Semestinya yang diperbaiki itu semua komunikasi publik mulai dari presiden sampai ke tingkat
RT. Ini sangat penting, terutama di pejabat tinggi karena mereka adalah teladan. Kalau memilih bahasa-bahasa yang barbar dan brutal, saya pikir para pemimpin kita ini sedang mendidik generasi bangsa kita menjadi generasi yang niradab, nirmoral, dan menjadi tidak punya lagi etika. Padahal attitude itu sangat penting. Jadi kepada para pejabat, pesan saya, jangan karena kalian sedang berkuasa, kalian berbuat seenaknya dan berbicara seenak perut kalian. Tolong masyarakat kita ini dihargai, karena biar bagaimanapun negeri ini hidup berjalan karena pajak dari masyarakat. Bayangkan masyarakat kita itu ke warung saja sudah bayar pajak. Mereka yang membiayai kalian para pejabat itu. Tolong kalian hargai mereka. Kalian hargai. Jangan sampai nanti kalian kualat satu persatu pada kena gak enak disebut. Oke lah. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.